Pernahkah kamu merasa sendiri di tengah keramaian? Atau tiba-tiba merasa sepi, meskipun dikelilingi teman-temanmu? Hari ini, kita akan bicara tentang sesuatu yang mungkin semua orang pernah rasakan, yaitu kesepian. Menurut studi Journal of the American Medical Association tahun 2023, 30% populasi dewasa global mengalami kesepian kronis. Di Jepang, istilah hikikomori menggambarkan 1,5 juta orang yang mengisolasi diri. WHO bahkan menyebut kesepian sebagai ancaman kesehatan publik, yang setara dengan merokok 15 batang sehari. Kesepian sering dianggap sebagai musuh, tapi sebenarnya, ia bisa menjadi teman terbaik untuk tumbuh. Di balik data mengkhawatirkan ini, ada paradoks, kesepian justru menjadi pintu gerbang penemuan diri terbesar dalam sejarah manusia. Nah, di video ini, kita akan belajar bagaimana menghadapi kesepian dengan cara yang sehat, dan bahkan mengubahnya menjadi kekuatan. Tidak hanya itu, kita juga akan membedah kesepian dari sudut sains, filsafat, hingga seni. Sebelum mulai, siapkan segelas kopi dan catatan, kita akan masuk ke labirin pikiran manusia. Yuk, simak sampai akhir. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagi pendapatmu di kolom komentar nanti. Pertama, kita perlu pahami dulu, apa bedanya kesepian dan menyendiri. Kesepian adalah perasaan sedih atau hampa, karena merasa tak terhubung dengan orang lain. Sementara menyendiri adalah pilihan untuk menghabiskan waktu sendiri, tanpa merasa tertekan. Nah, masalahnya adalah ketika kita menganggap kesepian sebagai sesuatu yang buruk. Padahal, perasaan ini adalah alarm alami dari pikiran kita yang bilang, "Hei, mungkin aku butuh lebih banyak interaksi atau self-care." Jadi, jangan langsung panik. Mari lihat sisi positifnya. Di level biologis, kesepian adalah sistem alarm yang dirancang evolusi selama 200.000 tahun. Penelitian Nature Neuroscience tahun 2020 membuktikan, saat merasa terisolasi, amigdala, atau pusat rasa takut di otak aktif 20% lebih tinggi, sementara korteks prefrontal atau pengambil keputusan di otak melemah. Ini menjelaskan mengapa orang kesepian cenderung impulsif. Otak kita secara harafiah kembali ke mode survival primitif. Tapi, ini bukan kelemahan. Menurut antropolog Dr. Brenna Hassett, kemampuan merasakan kesepianlah yang memungkinkan manusia purba membentuk komunitas. Karena takut ditinggalkan, kita menciptakan peradaban. Psikolog eksistensial Irvin Yalom membedakan dua tipe kesepian. Pertama, kesepian karena isolasi. Kesepian tipe ini disebabkan karena kehilangan hubungan eksternal. Kedua, kesepian eksistensial, yaitu kesendirian filosofis, karena menyadari diri sebagai entitas terpisah di alam semesta. Tipe kesepian yang pertama bersifat patologis, sedangkan tipe yang kedua justru sumber kreativitas. Studi Harvard pada 500 seniman menunjukkan, 72% karya terbaik mereka lahir dari periode kesendirian intens. Seperti kata Picasso, tanpa kesendirian yang mendalam, tidak ada pekerjaan serius yang mungkin dilakukan. Kita hidup di era paradoks, semakin terhubung secara digital, semakin terisolasi secara emosional. Data Surgeon General AS tahun 2023 mengungkapkan, pertama, interaksi tatap muka turun 60% sejak tahun 2000. Kedua, 55% remaja merasa lebih sepi, meskipun punya 500 lebih teman di media sosial. Sosiolog Sherry Turkle, dalam buku Bersama Kesepian, menjelaskan, koneksi superficial menggantikan percakapan bermakna. Kita terjebak dalam performative existence, sibuk memproyeksikan diri yang sempurna, alih-alih membangun relasi autentik.
Kenapa kita sering takut sendiri? Salah satu alasannya adalah tuntutan sosial. Dari kecil, kita diajari bahwa kesepian itu identik dengan kegagalan. Lihatlah media sosial, semua orang terlihat sibuk, punya banyak teman, dan bahagia. Tapi ingat, itu hanya highlight reel. Selain itu, otak manusia memang dirancang untuk mencari koneksi. Menurut penelitian, rasa kesepian bisa memicu respons stres, seperti saat kita lapar atau haus. Tapi kabar baiknya, kita bisa melatih diri untuk mengelolanya. Psikolog terkenal, Dr. Brené Brown, pernah bilang, koneksi yang paling penting adalah koneksi dengan diri sendiri. Jika kamu tak nyaman dengan kesepian, kamu akan terus mencari validasi dari orang lain. Mari belajar dari 3 tokoh yang mengubah kesepian menjadi kekuatan. Pertama, Nelson Mandela. 27 tahun di penjara sendirian, melahirkan filosofi rekonsiliasi. Kedua, Frida Kahlo. Kesendirian akibat kecelakaan, melahirkan 55 lukisan autobiografi ikonik. Ketiga, Friedrich Nietzsche. Filsuf yang berkata, langkah besar manusia lahir dalam kesendirian. Psikolog Angela Duckworth dalam riset Grit menemukan pola, orang yang mampu membingkai ulang kesepian sebagai kesendirian, memiliki ketahanan mental 3 kali lebih tinggi. Berdasarkan temuan Max Planck Institute, ini cara melatih otak merespons kesepian. Pertama, neurofeedback meditation. Latih gelombang alfa 8-12 Hz, dengan meditasi 10 menit per hari untuk mengurangi aktivitas amigdala. Kedua, jurnal kognitif. Tulis emosi kesepian dalam bentuk, misalnya, saya merasa kesepian karena ditinggalkan kekasih. Cara ini untuk mengaktifkan korteks prefrontal. Ketiga, resep sosial. Dokter di Inggris kini meresepkan, aktivitas komunitas sebagai terapi, efektif turunkan gejala 40% kesepian. Pertama, filsafat barat. Sartre bilang, neraka adalah orang lain, kesepian sebagai kebebasan. Kedua, filsafat timur. Zen Buddhisme melihat kesendirian sebagai ruang untuk mengamati ilusi ego. Tapi baik stoikisme maupun taoisme sepakat, kesepian adalah gimnasium jiwa. Seperti latihan beban, sakit saat dilakukan, tapi membentuk kekuatan. Filsafat barat tentang kesepian itu seperti mendaki gunung Everest, epik, heroik, dan menantang langit. Sementara timur seperti berjalan di lembah bambu, merendahkan diri, menyatu dengan gemerisik angin. Tapi keduanya sepakat, baik di puncak maupun lembah, kita bertemu dengan keheningan yang sama. Seperti dua sisi koin yin-yang, kesepian barat adalah api yang memurnikan, kesepian timur adalah air yang mengikis. Carl Sagan pernah menulis, di alam semesta yang luas ini, kita terdampar di sebuah titik biru pucat. Tidak ada pertolongan dari luar yang akan datang menyelamatkan kita. Kesepian adalah kondisi kosmis, tapi justru disitulah keajaiban terjadi. Kita belajar menjadi alam semesta yang sadar diri. Kesepian bukan sesuatu untuk dihilangkan, tapi ritual inisiasi menjadi manusia utuh. Kesepian adalah laut tempat kita belajar berenang, atau tenggelam. Pilihannya ada di tanganmu. Dengan belajar memahami diri, kita bisa menemukan kedamaian bahkan dalam kesunyian. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman yang mungkin butuh dukungan. Sampai jumpa di video berikutnya.